Teman-teman konten creator yang ada di Facebook Pro maupun di halaman Facebook mau nggak dapat views itu ratusan ribu jumlahnya dan itu didapatkan secara beruntun? Kalau mau, tonton video ini sampai selesai karena aku akan bocorin 5 rahasia yang aku terapkan. Oke, ini untuk data konten yang pertama ya. Teman-teman di sini bisa lihat sendiri jumlah viewsnya itu mendapatkan 189.000 tayangan. Kemudian untuk pendapatannya $6,63. Lalu untuk retensinya itu adalah 13 detik ya dari durasi total 15 detik. Durasinya nggak panjang-panjang amat gitu ya, karena memang targetnya ini kita sedang dalam masa pemulihan, jujur aja ya guys ya, di halaman aku itu, karena sebelum-sebelumnya kayak di bulan April ya, bulan Maret itu viewsnya seret banget. Nah sehingga di bulan Mei, Juni ini aku sedang mengusahakan gimana caranya supaya viewsnya itu bisa terus meningkat lagi, dan alhamdulillah works ternyata ya dengan cara yang aku lakukan yang akan aku jelaskan kali ini gitu. Oke, makanya durasinya itu 15 detik doang ya. Tapi itu udah di atas standarnya Facebook lah ya, karena ya dari Facebooknya sendiri setahu aku itu merekomendasikan ya memang di atas 15 detik gitu ya, atau minimal 15 detik lah seperti itu. Kemudian untuk interaksinya adalah 3.767 yang kalau dirincikan itu 3,7 ribunya dari like, kemudian 79-nya dari komen, 23-nya dari share, dan 15-nya dari save ya. Nah untuk kapan Reels ini diupload yaitu pada tanggal 7 Juni 2025 kemarin, dan jamnya untuk yang ini itu adalah 8.00 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nah ini untuk data yang pertama. Kita lihat sekarang data yang nomor 2. Ini tentunya masih di tanggal yang sama ya, 7 Juni 2025, tapi beda waktu ya kan. Kalau tadi jam 8, nah yang ini nih jam 12 siang ya. Untuk durasinya sama, 15 detik juga, dan untuk ikhtisarnya kita lihat tayangannya di sini untuk Reels yang ini tuh dapat 367.000 tayangan, which is lebih banyak dari yang tadi yang sebelumnya. Kemudian untuk pendapatannya dapat $21,27. Lalu untuk waktu rata-rata tontonnya ternyata sama ya, 13 detik juga tuh retensinya dari total 15 detik durasi. Dan untuk interaksinya 5.115 yang kalau dirincikan itu adalah 5.000-nya dari like, 111-nya dari komen, 33-nya dari share, dan 13-nya dari save, seperti itu ya. Dan data yang ketiga sekarang kita lihat lagi. Nah untuk ikhtisarnya di sini dapat 228.000 tayangan, kemudian dapat $12,97 pendapatannya. Lalu untuk retensinya 18 detik dari total durasi 22 detik. Nah ini lebih banyak dari yang tadi ya, tapi penontonnya banyak juga gitu kan. Nah untuk uploadnya juga sama ya, 7 Juni tahun 2025, tapi yang ini jam 4 sore gitu. Lalu untuk interaksinya dapat 6.206 yang kalau dirincikan itu 6.600-nya dari like, 171.000 ngomong apaan sih, 171 dari komen, 57 dari share, dan 23 dari save gitu. Oke. Nah, kesimpulannya 3 konten ini tuh ya seperti yang udah aku katakan ya tadi di awal, bahwa ya ini diupload pada hari yang sama ya, tanggal 7 Juni 2025, dan di hari itu ya aku hanya upload 3 konten ini aja ya, untuk yang istilahnya yang bentuknya video gitu ya, yang selebihnya itu ya gambar gitu kan. Nah, sekarang kita masuk yuk ke kira-kira rahasianya itu apa sih sampai bisa dapat ratusan ribu views secara beruntun seperti ini. Yuk langsung aja kita masuk ke 5 rahasianya, dan pastikan kelima rahasia ini ya kamu lakukan secara berurutan gitu ya, karena ini sifatnya prosedural guys. Yang pertama, kamu harus angkat topik yang unik dan terukur ya. Nah dalam konteks ini kan biasanya orang-orang kalau bikin konten itu ya, apalagi para edukator itu hanya menekankan pada konteks keunikannya. Dan aku juga biasanya seperti itu sih. Tapi kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman ada tambahan poinnya lagi, yaitu adalah yang terukur guys. Alright, nah seperti yang teman-teman udah ketahui bersama gitu ya, kalau udah nonton video-videoku yang sebelumnya aku ngasih tutorial dan sebagainya gitu kan dari kontenku, gimana cara bikinnya buat teman-teman gitu. Teman-teman pasti udah bisa nangkep, udah tahu ya kalau niche konten aku di Facebook itu adalah seputar industri hiburan. Ya, dimana kalau mau secara spesifiknya lagi aku membahas sebuah industri perfilman dari suatu negara. Dan industri perfilman itu penggemarnya banyak banget di negara kita guys, ya di Indonesia. Dan dalam konteks konten aku yang tadi yang udah aku kasih lihat ke teman-teman datanya, ya otomatis tiga-tiganya itu membahas seputar dunia hiburan itu. Dan dalam lingkup dunia hiburan yang bersangkutan, aku mengangkat topik yang unik ya dan terukur. Nah kalau yang unik kan udah biasa gitu ya pembahasannya gitu. Nah sekarang kita fokuskan ke bahas yang terukur ya. Nah aku definisikan di sini
ini menurut aku ya, ini bukan berdasarkan kamus atau apa, topik konten yang unik dan terukur itu adalah yang kita ini udah tahu nih ya, potensi konten ini kalau kita angkat bakalan serame apa, atau minimal kira-kira bisa nggak nembus 50.000 views gitu. Dan cara kita bisa menentukan apakah topik ya yang kita angkat ke dalam konten kita itu terukur atau tidak, potensi trendingnya. Kalau teman-teman juga kontennya itu niche sama seperti aku, bahas dunia hiburan, industri hiburan, perfilman dan sebagainya gitu, teman-teman harus peka. Kira-kira ya siapa ya dari industri hiburan yang bersangkutan itu yang punya banyak penggemar di Indonesia kalau target penontonnya Indonesia. Dan 3 topik yang aku angkat dalam 3 konten yang bersangkutan tadi itu adalah tokoh-tokoh dari industri yang bersangkutan itu yang memang sangat terkenal ya, namanya itu kayak wah orang-orang di mana-mana tahu lah gitu. Jadi keterukurannya itu dari populasi fans. Kita udah tahu nih ya, fans mereka ini banyak nih di Indonesia gitu. Nah, tinggal kita ambil aja ya topik tentang mereka itu mana yang paling menarik untuk kita jadikan konten video. Jadi ya kalau teman-teman misalnya nih ya konten seputar Hollywood gitu. Nah, kira-kira artis Hollywood itu yang fansnya paling banyak siapa ya di Indonesia gitu. Katakanlah kalau kita bicara seputar industri musiknya, misalnya Beyonce. Nah, teman-teman udah bisa tuh ngukur dari jumlah fansnya Beyonce. Fans Beyonce ini seberapa banyak ya di Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu sebanyak apa gitu kan, tinggal teman-teman cari itu topik tentang Beyonce yang paling unik dan paling kuat gitu. Pokoknya kayak paling bisa menarik perhatian banyak fansnya Beyonce yang berkumpul di sosial media, khususnya Facebook. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngangkat tentang Beyonce dan ternyata viewsnya nggak banyak, ya berarti itu topiknya yang bermasalah, guys. Karena di rahasia yang kedua atau langkah nomor 2 itu kita kontennya juga harus menggunakan hook yang kuat dan gaya penyajian yang santai dan sama gitu, supaya algoritma mudah mengenali model konten kita yang bersangkutan. Nah, tapi ini kita fokusnya itu ke gunakan hook dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman istilahnya kayak udah ngebahas tentang Beyonce tadi kan, tapi ternyata viewsnya kayak nggak rame gitu, kayak apaan sih yang Kak Shirley kasih gitu, nggak mempan di gua gitu. Ya itu bisa jadi karena pertama skripnya jelek ya yang kamu buat naskahnya gitu kan. Terus yang kedua bisa jadi karena hook kamu itu kurang tajam ya. Makanya dari itu penting untuk teman-teman itu gunakan hooknya yang kuat juga ya. Yang langsung di awal itu bikin netizen kayak stop di postingan kita, di konten kita, dan mereka mau dengerin. Aku kasih contoh ya, misalnya nih Beyonce ini jual mahal gitu orangnya. Nah, teman-teman misalnya bisa kayak gunakan hook, penyanyi Hollywood ini jual mahal banget. Nah, kayak gitu misalnya hooknya. Dan hal keduanya itu adalah gaya penyajian, guys ya. Dari 3 konten yang aku sajikan tadi datanya ke teman-teman, itu gayanya itu ya, cara aku menyajikannya itu sama semua, guys. Kenapa harus sama seperti itu? Supaya algoritma Facebook tentunya mudah ya mengenali gaya konten kita, model konten kita gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke langkah nomor 3, yaitu ekspresif, guys ya. Nah, karena di konten-kontenku yang bersangkutan tadi itu aku menggunakan voice over ya, yang itu adalah suara aku sendiri. Nah, aku menyampaikannya itu dengan cara atau dengan gaya yang ekspresif. Ekspresif itu kayak ya seolah-olah ini tuh aku lagi kayak cerita ke temanku sendiri gitu loh. Misalnya kalau ada kata wah nggak bener nih gitu, nah maka ekspresi aku itu bisa jadi seperti ini suaranya ya, wah nggak bener nih. Ada penekanan di situ ya, ada permainan intonasi dan artikulasi juga harus jelas. Dan sekarang kita lanjut ke poin yang keempat atau rahasia yang keempat, itu adalah publish dalam ritme yang baik. Nah ini nih ya, kadang-kadang mungkin teman-teman apalagi buat para pemula nih itu nggak tahu ya kalau kita upload konten itu kayak nggak boleh sekaligus misalnya dalam satu waktu 5 konten gitu kan. Sebaiknya jangan gitu, guys. Kita atur ritmenya dengan baik ya, minimal itu jaraknya 1 jam lah dari satu konten ke konten yang lain. Nah, untuk konteks konten gue yang tadi, teman-teman itu kalau udah ngehitung ya jarak jamnya udah bisa nangkep sendiri lah gitu. Aku upload konten yang pertama itu jam 8 pagi, yang kedua itu jam 12 pagi. Nah, dari jam 8 ke jam 12 berapa jam jaraknya? 9, 10, 11, 12, sekitar 4 jam ya. Kemudian di konten yang ketiga aku uploadnya itu jam 4 sore, which is itu kalau kita dalam skala 24 jam adalah 16. Nah, dari jam 12 ke jam 16 itu jaraknya berapa? 13, 14, 15, 16. 4 jam juga, guys. Nah, jadi tempo atau rentang waktunya itu aku jaga ya, setiap per 4 jam nih aku upload kontennya. Nah, teman-teman juga bisa ikuti pola yang serupa ya. Tapi nggak harus juga sih. Kalau misalnya teman-teman udah punya istilahnya ritmenya sendiri, ya udah tetap pelihara ritme yang itu, tapi cara kontennya aja gitu yang mungkin disamakan dengan apa yang aku lakukan misalnya, seperti itu ya. Terus langkah yang kelima atau rahasia yang kelima itu adalah picu komentar dengan CTA atau call to action dan balas komentar netizen secara masif tapi teratur. Nah, perkara CTA ini tentunya CTA yang digunakan itu bukan CTA licik, tapi CTA yang sifatnya itu mengajak untuk diskusi. Misalnya CTA yang bunyinya itu seperti gimana menurut kamu?
bagaimana pendapat kalian. Pokoknya yang memicu diskusi gitulah. Nah, terus kalau misalnya komentar-komentar itu udah masuk ya, dalam tanda kutip CTA-nya udah bekerja dengan baik, nah nanti kita tinggal balas aja tuh komentar mereka di postingan kita. Oke, balasnya secara masif, tapi secara masifnya itu juga nggak boleh bodoh ya guys ya. Jadi kayak kita kasih jarak gitu kan, karena kalau kita secara masif tapi kita nggak ngelihat ritmenya juga, nanti kita bakalan kena pembatasan dari si Facebook gitu. Biasanya kan mereka suka tuh ngasih pembatasan, komennya nanti lagi 3 jam kemudian gitu misalnya, atau 1 jam kemudian. Nah, aku by the way, karena aku punya admin gitu ya yang biasanya balas-balasin komentar netizen, jadi aku kasih instruksi ke adminku itu untuk kamu balasnya itu jadwalnya misalnya kayak pertama jam 9 pagi, terus nanti balas lagi jam 1 siang, terus nanti balas lagi jam 8 malam atau jam 9 malam gitu. Jadi ada rentang waktunya dan itu durasinya masing-masing 1 jam aja. Jadi pas jam 9 itu ya sampai jam 10 aja gitu. Terus jam 1 sampai jam 2 siang aja gitu. Terus jam 8 malam sampai jam 9 malam aja gitu. So, jadi itulah dia guys 5 rahasia yang aku terapkan ya. Aku ulangi sekali lagi atau aku rewind ya poin-poinnya. Yang pertama, teman-teman itu harus angkat topik yang unik dan terukur ya, yang kita udah tahu nih banyak orang yang suka gitu kan. Kemudian yang kedua, gunakan hook yang kuat dan gaya penyajian yang santai dan sama di setiap kontennya. Terus yang ketiga, ekspresif. Kalau pakai voice over-nya itu harus terdengar ekspresif. Kalau menampilkan wajah atau talking head, ya wajahnya itu usahakan mewakili perasaan netizen gitu ya, ekspresinya, oke? Plus suaranya juga ya. Terus yang keempat adalah publish dalam ritme yang baik. Dan yang kelima adalah picu komentar dengan CTA atau call to action dan balas komentar netizen secara masif tapi teratur. Kalau komentar-komentar mereka udah masuk dari CTA yang kita buat. Silahkan diterapkan dan semoga bisa berjalan dengan baik untuk kontennya teman-teman. Semangat terus kontennya, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.